Wajah Ziliao juga menjadi serius. Tetapi dia masih memiliki beberapa titik ketidakbahagiaan pada Ziyun. Bukankah menurutmu makam para dewa dibuka sekali dalam 100 tahun? Jika Anda dapat mencapai keabadian emas dalam 100 tahun, Anda dapat kembali ke dewa ini. Tanda seru. Hari-hari ini, saat mengejar Ziyun, memahami makam para dewa dari mulutnya. Tapi Ziyun mencibir dan berkata, 100 tahun. Bos dan aku telah lama menjadi dewa. Tapi sayangnya aku tidak punya kesempatan untuk mengalahkanmu lagi. Kamu nak. Ziliao marah. Tapi telapak tangan yang akhirnya terangkat tidak bisa jatuh. Jinling menatap matanya dengan emosi. Setelah 100 tahun, kamu bisa datang. Bisa lebih baik. Kamu tidak bisa masuk. Lebih baik. Ziyun tertegun. Dan akhirnya melengkungkan tinjunya. Hei, orang tua. Terima kasih banyak. Tuan muda tahu bahwa beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Memanfaatkan teknik budidaya Qin Yichen untuk menyempurnakan kristal naga. 3 orang di Ziliao tampaknya berada di Ziyun. Tetapi memang benar bahwa ketiga Jianmen dapat mempertajam keterampilan tempur Ziyun secara langsung. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan jika Ziliao ingin memanfaatkan bocah sombong ini. Baru tahu. Ziliao mendengus dingin. Qin Yichen memandangi 2 orang yang masih leluhur dan keturunan sebelumnya. Dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi terasa hangat. Jinling menyingkirkan emosinya dan memulihkan gaya Master Sekte. Darah naga dan kristal naga hampir terserap. Selanjutnya, lelaki tua itu akan memberimu warisannya. Di antara mereka adalah kerja keras orang tua itu. Ada banyak hal. Bahkan jika Anda datang ke Divine Dao suatu hari nanti, itu akan sangat berguna. Mata Qin Yichen bergetar. Dan warisan seumur hidup dari Master Sekte mungkin lebih berharga daripada genangan darah naga ini. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen gemetar, mengeluarkan token pesan dan melirik, lalu meminta maaf kepada Jinling Gongquan. Senior, tolong, teman saya harus memiliki kesempatan untuk menghubungi saya. Jinling tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara Qin Yichen mendesak kekuatan abadi. Diam-diam berkata dalam hati, Mei Wurui masih berbicara sedikit tentang moralitas. Setelah sekian hari berlalu, diperkirakan dia menemukan kesempatan untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Siluet yang menawan muncul, tetapi yang membuat Qin Yichen tidak terduga adalah bahwa yang pertama memiliki wajah yang terdistorsi saat ini. Itu sangat menyakitkan, dan seluruh tubuh lebih berkobar. Qin, saudara Qin, tidak ada delusi. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, kamu dalam bahaya? Di mana itu? Mei Wu tidak bisa berhenti berbicara, tetapi melihat gambar itu terdistorsi dan sepertinya dirampok. Kemudian, dia direnggut oleh seorang pria muda dengan lahar yang mengerutkan kening. Kau bajingan kecil yang merebut emas ilahi. Ekspresi Qin Yichen dingin. Siapa kamu? 1000 Liga Kekaisaran. Wu Heng. Kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Beginilah cara Yin Xiao mengagumi banyak orang, yang menyebabkan banyak kekuatan takut pada 1000 Liga Kerajaan. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi Ziyun juga bergegas, dan bahkan melumpuhkan beberapa orang kuat, yang juga sedikit berubah warna. Tetapi yang pertama berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Wu Heng mencibir, keberanian tidak kecil, tidak menemukan cara untuk hidup, tetapi berani mengambil harta karun tertinggi Chongmen. Dengarkan dengan jelas, Anda hanya bisa datang ke sini untuk mati dalam waktu 3 hari. Jika tidak, meriam gadis ini dan bunga serta rumput ini Anda harus mati. Tampaknya bobot pesona tidak cukup untuk mengancam, dan Wu Heng berkata dengan dingin lagi. Jika kamu bersembunyi, aku akan mematikan senjatanya dan pergi jalan-jalan. Teman kupu-kupu Anda yang cerdas harus bersembunyi. Benar. Tapi ukuran 1000 Royal League saya memiliki beberapa titik wajah. Dapatkah Anda menebak apakah saya dapat menemukannya? Begitu kata ini keluar, murid Qin Yichen ringan dingin dan parah. Bahkan niat membunuh yang mengerikan. Itu tidak cukup untuk mengancamnya dengan sia-sia, tetapi juga ingin memindahkan 1000 kupu-kupu ke mereka. Katakan tempat, 3 hari, saya akan menerima pesanan pertama Anda. Wu Heng tertawa dan mengangkat kepalanya. Dari mana kamu melarikan diri? Dan di mana kamu bertemu? Tapi saya menasihati Anda. Jika Anda rela mati, serahkan emas ilahi Si dan harta karun. Saya dapat mempertimbangkan untuk mengangkat tangan dan melepaskan hidup kupu-kupu cerah itu. Lagi pula, kupu-kupu Mingguang sekarang adalah keluarga anjing liar. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Tentu saja, jika perjuangan Qin Yichen saat itu membuatnya sedikit tidak bahagia, Wu Heng tidak akan keberatan menyelesaikan kupu-kupu 1000 kostum. Namun, saya melihat suara niat membunuh Qin Yichen bergulir. Bagus sekali. 3 hari. Sampai jumpa di pintu masuk. Saat itu, panggil serangga bau dan 1000 Liga Kerajaan Anda. Hai. Cahaya dan bayangan menghilang. Terakhir kali, Qin Yichen melihat sekilas siluet menyakitkan yang terbakar oleh api. Qin Yichen memegang harta pembawa pesan dan berdiri di tempat, tanpa berbicara. Tetapi suasana acuh tak acuh tiba-tiba mengubah wajah keempat Jinling. Ziyun juga berkata dengan kejam. Wu Heng, bukan? Ini berantakan. Kami tidak menemukannya. Dia berani mengancam kami. Karena itu,
Ziyun memikirkan sesuatu dan menatap Ziliao. Orang tua, Anda juga mendengar. Itu adalah keturunan dari 1000 liga kerajaan Anda. Di mana Anda ingin mengarahkan siku Anda? Wajah Ziliao tiba-tiba berubah dan dia hendak berbicara. Tetapi melihat Qin Yichen mengulurkan tangan untuk menghentikan Ziyun. Meski marah, dia tidak akan membuat marah para senior yang mengetuk pintu. Terlebih lagi, saat ini, apakah itu Qin Yichen atau Ziyun? Mereka dapat merasakan kebaikan beberapa orang di Jinling, dan bahkan memberi mereka harta Yaman. Qin Yichen memandang ke arah Jinling, menenangkan nadanya sebanyak mungkin. Senior, pada akhirnya mereka dari 1000 liga kerajaan. Apakah Anda berniat untuk melindungi mereka? Jinling sedikit tertekan, tetapi tidak ragu untuk waktu yang lama. Hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya belum bertanya apa yang terjadi sekarang. Jadi saya hanya menanyakan dendam ini. Belum lagi tidak ada keturunan. Pengetuk saya. Tidak. Itu, Jinling menghela nafas. Qin Yichen dan 1000 Royal League sebelum dan sesudah keluhan. Mereka juga telah mendengar bahwa sebelumnya tidak dapat dikatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Merebut kesempatan, ini didasarkan pada kemampuan. Tetapi junior bernama Wu Hong mengancam akan mengambil teman dan pendamping anak ini. Apakah dia pikir dia mati cukup cepat? Jinling tidak mengenal Wu Heng, maupun wilayah dan kekuatannya. Tetapi karena makam khusus para dewa, itulah keabadian emas pamungkas. Tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi untuk memprovokasi anak ini, selain ketidakberdayaan, Jinling memiliki beberapa penyesalan. Tidak mudah untuk tumbuh menjadi Golden Immortal. Tapi sayangnya, jika memungkinkan, beri mereka kesempatan untuk hidup. Jinling berkata, melambaikan tangannya. Tetapi Qin Yichen berkata dengan dingin, wajah senior akan kuberikan. Tapi itu tergantung pada mereka untuk gagal menghargai kebaikan seseorang. Setelah kata-kata itu berakhir, Jinling muncul ke langit, menjelma menjadi patung, dan berkata di mulut naga, aku akan menunggumu menyerap kristal naga, dan aku akan mengajarimu secara detail. Sekarang saya ingin datang peluang. Tetapi dengan pemahaman Anda dapat menjernihkan pemahaman sendiri. Saat berbicara, Long Kou Zongxuan mengeluarkan cahaya kemasan, langsung ke alis Qin Yichen, membuatnya memikirkan kekuatan sihir yang misterius dan mendalam. Suara Jinling agak sepi. Saya memiliki kekuatan terbatas. Warisan ini, Anda tidak dapat memikirkan orang dewasa dari ras naga sejati. Tetapi sekarang, bagi Anda, ada keuntungan dari naga sejati.